Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kabarnya ini Alhamdulillah. harus semangat dong kita, walaupun kita dalam keadaan puasa. Ini bulan Ramadan kita puasa ya, walaupun kita dalam keadaan puasa, kita sekolah tetap semangat. Kita bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap itu. Untuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa berdoa. Silakan Mas Rizky untuk memimpin doa. Monggo, Mas Rizky. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Selesai. Baik, saya. Ya, kemarin kita telah membahas itu ada sifat-sifat mengenai sifat taat, sifat kemudian ikhlas. Nah, dalam ibadah tentunya kita ikhlas. Dalam sholat juga kita harus ikhlas. Nah, dengan adanya disebut ikhlas, tentunya kita sholat juga memerlukan adab yang harus kita lakukan dalam melaksanakan sholat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi adab sholat. Kita dalam melaksanakan sholat harus mengedepankan adab atau melakukan adab. Bagaimana kita, karena kita berhadapan dengan Tuhan Sang Pencipta, kita harus buat sebaik mungkin lah. Sebelumnya sholat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sholat yaitu ibadah dalam rukun Islam yang berapa? Sholat rukun Islam yang kedua ya. Kemudian menurut istilah ini suatu ibadah tadi yang berupa ucapan, perkataan dan juga tindakan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Selanjutnya ya adab sholat. Yang pertama khusyuk. Kita dalam melaksanakan sholat tentunya harus khusyuk menghadap ke Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua hati yang ikhlas. Kita dalam melaksanakan sholat itu harus ikhlas dan jangan, contoh Mas Wazir disuruh sholat oleh ibunya, nanti mau dikasih uang 2.000. Nah itu jangan seperti itu. Artinya itu tidak ikhlas. Artinya manusia tersebut melaksanakan sholat itu dengan nantinya biar dikasih suatu imbalan. Kemudian adab sholat yang ketiga menjaga waktu dan batasannya. Kita dalam sholat itu harus tahu waktunya, harus tahu batasannya. Dalam suatu hari ada seorang mau melaksanakan sholat zuhur, namun dilaksanakannya pada sholat isya, tidak boleh itu. Kita harus tahu waktu sholat tersebut itu dilakukan. Kemudian menjaga kebersihan dan kesucian tempat. Dalam melaksanakan sholat kita harus menjaga, harus melihat tempatnya yang kita lakukan untuk sholat itu bersih, suci dari najis dan kemudian meninggalkan sesuatu yang mengganggu kekhusyuan. Dalam sholat itu ada adab yang meninggalkan sesuatu yang mengganggu kekhusyuan, seperti dalam kita sholat menghadap ke kiblat namun di depannya ada gambar Yesus. gambar anjing yang besar, itu kita jangan sholat di situ. Contoh seperti kita lihat, kita sholat di tempat umum di rumahnya si A misal. Nah, namun di tempat tersebut itu ada gambar anjing. Nah, kita melaksanakan sholat di situ, itu jangan. Baiknya kita pindah ke tempat yang lain. Kemudian dengan adanya adab sholat tadi, tentunya kita itu ada manfaatnya, kita ada hikmahnya dalam ketika kita melaksanakan
sholat itu dalam memanfaatkan adab. Untuk hikmah sholat yang pertama kita menjadi disiplin dan menghargai waktu. Kalau kita dituntut untuk bersikap disiplin dan juga menghargai waktu, kita sholat itu mengedepankan adab, kita tahu waktu, tentunya kita tepat waktu, kemudian kita tahu waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya belajar. Kemudian hikmah sholat yang kedua menjadikan hati tenang. Kita ketika telah melaksanakan sholat, tentunya hati kita akan lebih tenang, yang tadinya lagi dalam keadaan marah, sumpah. Itu ketika kita telah melaksanakan sholat menjadi lebih sedikit tenang. Kemudian hikmah sholat yang ketiga menyatakan manusia tentang hakikat dirinya, bahwasanya manusia itu telah diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat, kita tersadarkan bahwasanya kita itu diciptakan oleh Sang Kuasa yang mana kita juga harus berbuat baik kepada kita harus berbuat atas perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kemudian hikmah sholat yang keempat dapat terjauhkan dari perbuatan keji dan besar. Seperti halnya kita yang tadinya mau ngapain, kemudian kita yang tadinya kita mau berbuat jahat, namun pada suatu itu ketika kita mau melaksanakan perbuatan yang keji dan besar itu ada terdengar azan asar, itu ada asar. Nah, kita terduga ketika terdengar azan kita melaksanakan sholat dan kemudian dengan tersebut kita tidak jadi melaksanakan hal yang tidak baik. Nah, kita dapat terjauh dari perbuatan keji dan besar. Oke, sebelum selanjutnya Mas, ini ada beberapa pertanyaan sebelum nanti saya beri kelompok. Silakan kita lihat, kita perhatikan itu, kita pikirkan itu apa, nanti dijawab ya. Nah, kita pikirkan jawabannya sesuai individu terlebih dahulu sebelum nanti saya beri kelompok. Oke ya, sudah tadi kita berpikir senang mengenai apa yang ini soal atau pertanyaan yang ada. Kemudian saya bagi dua kelompok karena yang berada ini gimana, ini dua, yang tiga. Silakan untuk berdiskusi mengenai pertanyaan yang ada. Silakan. Ya, nanti silakan berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi silakan untuk memaparkan jawabannya atas pertanyaan tersebut. Itu nggak ada aja. Kita kan nomor satu ya Mas. Nah, karena kita nomor satu, bahasnya nomor satu saja ya Mas. Ya sudah ya, silakan untuk masing-masing kelompok silakan bisa memaparkan jawabannya atas pertanyaan tadi. Silakan kelompok satu terlebih dulu. Silakan. Ya Pak. Oke, nomor satu, mengapa sholat harus mengutamakan atau mengedepankan adab? Karena dalam sholat itu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau pencipta kita. Kita umpamakan saja kita akan bertemu dengan pacar kita, itu hal yang paling kecil.
itu aja kita harus punya adab. Kita akan bertemu dengan dosen kita harus juga punya adab. Masa kita mau bertemu dengan pencipta kita nggak pakai adab begitu? Terima kasih. Mantap, jawabannya sangat luar biasa ya. Intinya kita harus mengedepankan adab siapapun yang kita temui, begitulah pokoknya. Kemudian dari kelompok juga silakan Mas. Oke, untuk dari kenapa kalau masih ragu itu jawabannya gimana kita dapat dari kelompok kami? Dari kelompok kami kalau misalnya dia tidak sengaja dalam misalnya gurunya belum mendengar guru, kemudian dia sudah melaksanakan sholat zuhur, maka sholat zuhurnya bisa jadi masuk ke dalam sholat sunnah mutlak. Kemudian kalau contohnya melaksanakan secara sengaja karena dia sangat ragu tapi dia tahu kalau itu belum waktunya, berarti dia sholatnya tidak sah atau batal. Baik, terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi setelah dijawab tentunya kita dalam melaksanakan sholat harus mengedepankan atau mengutamakan adab. Agar nanti kita bertemu dosennya, bertemu kekasihnya, itu kan kita berpakaian baik, seperti itu. Kemudian ya yang saya dapat sampaikan, misalkan kita dalam melaksanakan sholat tentunya harus atau kita bisa mendapatkan adab dalam pembelajaran ini juga kita terapkan dalam melaksanakan sholat. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan doa. Silakan Mas Bois memimpin doa. Oke, terima kasih. Sebelum kita materi kelas, sebaiknya kita teman-teman membaca Al-Quran Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, terima kasih. Semoga tetap semangat dalam menjalankan puasanya sampai nanti maghrib. Ya. Akhir kalam, Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.